Di awal April, sebuah data minor masuk ke sistem pengawasan logistik nasional. Tidak ada yang memperhatikan awalnya. Hanya satu catatan kecil dari seorang petugas bea cukai cadangan yang kebetulan sedang mengisi laporan pergantian shift di pelabuhan sekunder di pesisir barat Sumatera. Ia mencatat keberangkatan sebuah kapal kargo kecil bernama MV Laut Selatan dengan rute tujuan terbaca tidak konsisten. Tercantum ke Johor, tetapi pengisian logistiknya berasal dari gudang distribusi yang seharusnya tidak melayani ekspor. Tidak ada izin ekspor resmi dan tidak ada registrasi dari Kementerian Perdagangan. Muatannya disebut sebagai bahan tekstil dan campuran industri ringan. Namun tidak ada kode HS yang sesuai dalam dokumen manifest. Catatan itu terkirim ke server pusat, melewati filter otomatis karena tag-nya rendah prioritas. Tapi pada malam yang sama, di ruang analisis data Badan Intelijen Strategis, BAIS, satu petugas jaga menyadari adanya anomali pengulangan. Dalam 2 bulan terakhir, 4 kapal dengan pola serupa, lokasi berangkat yang sama, manifest abu-abu, tujuan Johor atau Pineng, dan waktu keberangkatan dini hari. Laporan itu dikirim ke unit khusus, Divisi Intelijen Laut dan Logistik Operasional, kode tim S9. Tim ini terdiri dari 8 analis dan 5 lapangan. Tugas utama mereka adalah menangani penyelundupan strategis, terutama dalam masa krisis distribusi pangan nasional. S9 mulai bekerja diam-diam. Mereka menarik data satelit, resolusi tinggi yang menangkap pergerakan kontainer selama seminggu terakhir di pelabuhan tersebut. Dari citra yang diambil pada pukul 03.12 WIB, terlihat aktivitas pemuatan barang ke kapal kargo meski pelabuhan secara administratif ditutup pukul 21.00. Aktivitas lampu forklift dan kehadiran beberapa truk yang tidak memiliki plat kontainer sah memberikan indikasi awal. Ada pengiriman malam secara rahasia. Dalam hitungan hari, tim menganalisis rekaman CCTV pelabuhan. Beberapa wajah sopir truk terekam jelas. Salah satu dari mereka teridentifikasi sebagai pengemudi tetap dalam distribusi beras bantuan sosial, Bansos, yang dikirim dari gudang pemerintah di Medan. Pencocokan data ini menjadi titik balik pertama. Seharusnya truk-truk itu tidak beroperasi di malam hari, apalagi berada di pelabuhan ekspor. Laporan kepimpinan disusun dalam bentuk kronologi. Tanggal 2 April, truk milik vendor logistik Bansos memasuki pelabuhan tanpa registrasi beban. Tanggal 3 April, pemuatan dilakukan di luar jam operasional, disertai forklift pribadi. Tanggal 4 April, kapal MV Laut Selatan meninggalkan pelabuhan tanpa pengawalan laut, atau manifest ESA DART S9, menyimpulkan kemungkinan adanya pengalihan distribusi Bansos ke jalur penyelundupan laut. Dalam penelusuran lebih lanjut, gudang utama Bansos di Medan mencatat adanya kelebihan stok beras hingga 150 ton dibandingkan laporan realisasi distribusi di lapangan. Namun, tidak ada tanda pencurian secara fisik. Gudang terlihat rapi, dan semua segel kontainer masih utuh. Analis S9 mulai menyusun kemungkinan modus operandi. Indikasi awal mengarah pada pencatatan ganda dan pemalsuan laporan distribusi. Secara administratif, beras terlihat sudah disalurkan ke masyarakat. Padahal secara fisik, barangnya disimpan ulang dan dikirim menggunakan manifest palsu untuk tujuan ekspor ilegal. Melalui laporan kepabeanan Pelabuhan Johor, diperoleh informasi bahwa pada minggu yang sama, sebuah perusahaan Malaysia yang tidak terdaftar dalam asosiasi dagang lokal menerima kiriman 100 ton beras dengan kode produk industri olahan. Namun, data bea cukai menunjukkan itu adalah beras mentah kualitas tinggi, sesuai dengan spesifikasi beras subsidi nasional Indonesia. Keterlibatan pihak asing tidak bisa diabaikan. Tim S9 mengaktifkan prosedur pemantauan lintas negara. Dinas Intelijen Maritim Regional diminta untuk mengawasi kembali jalur pelayaran dari Sumatera ke Johor. Pola pelayaran menunjukkan rute zigzag untuk menghindari radar resmi, indikasi klasik dari kegiatan penyelundupan profesional. Di sisi lain, pemeriksaan internal terhadap sistem distribusi Bansos menunjukkan kejanggalan berulang. Penerima Bansos di beberapa kabupaten tidak menerima jatah yang dijanjikan sejak 2 bulan terakhir. Laporan keluhan masyarakat mencuat di media lokal, namun dianggap sebagai kesalahan logistik biasa. Tim lapangan S9 diterjunkan ke Pelabuhan Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan langsung, menyamar sebagai tim audit logistik dari kementerian. Mereka memasang alat pelacak pada kontainer baru yang akan berangkat, serta kamera pengintai tambahan untuk merekam aktivitas malam hari secara rinci. Pada hari ke-12 pengawasan, tim S9 menemukan bahwa sebuah gudang transit tak resmi di luar pelabuhan menyimpan kontainer berisi beras Bansos yang telah dilepas label
dan disegel ulang dengan stiker baru bertuliskan ekspor non-komersial. Volume beras dalam gudang itu diperkirakan mencapai 100 ton dan siap dikirim malam itu. Analisa situasi segera dikirim ke pusat. Prioritas ditingkatkan menjadi level merah dan rencana penghentian operasi dimulai. Namun S9 belum bergerak. Mereka butuh satu kepastian lagi. Siapa yang berada di balik semua ini? Karena untuk aksi sebesar ini, tidak mungkin hanya kerja 1-2 sopir dan operator forklift. Dari hasil penelusuran rekening bank milik vendor logistik, ditemukan transaksi tidak wajar, pembayaran dalam jumlah besar ke rekening atas nama pribadi, di luar sistem vendor resmi. Nama yang muncul adalah seseorang yang pernah menjabat sebagai koordinator distribusi logistik nasional untuk bantuan sosial. Ia pensiun dini 2 tahun lalu, namun jejak uangnya masih terhubung ke proyek logistik aktif. Setelah 2 minggu pengawasan dan konfirmasi awal keterlibatan bekas pejabat distribusi bansos, Divisi S9 memasuki fase operasi kedua, konfirmasi fisik dan digital muatan, identifikasi aktor tambahan, serta deteksi jaringan ekspor ilegal lintas batas. Rapat situasi terakhir yang dilakukan secara tersembunyi menghasilkan prioritas utama, mengamankan bukti fisik pengiriman, bukan hanya mencegat kapal atau menggagalkan keberangkatan. Mereka tidak bisa mengandalkan penyergapan biasa. Pengungkapan prematur berisiko memutus rantai jaringan dan memungkinkan para aktor utama menghilang begitu saja. Strategi yang dipilih adalah pengintaian simultan multilayer, di mana satu tim bekerja di pelabuhan, satu di jalur distribusi truk, dan satu lagi dalam koordinasi diam-diam dengan instansi intelijen luar negeri melalui jalur diplomatik yang tidak mencolok. Pada hari ke-15, unit pengawasan pelabuhan mencatat aktivitas pengiriman logistik malam hari meningkat drastis. Gudang, transit ilegal yang sebelumnya diam, kini mulai kembali aktif. Lampu-lampu dinyalakan sepanjang malam. Truk-truk dengan plat non-registrasi kembali lalu lalang. Dan forklift berpindah dari satu kontainer ke kontainer lain dalam pola yang sangat sistematis. Tak ada dokumen yang menyertainya secara terbuka. Namun jejak CCTV satelit memperlihatkan bahwa kode kontainer tersebut identik dengan yang digunakan dalam pengiriman-pengiriman sebelumnya. Melalui pemindaian thermal, unit S9 memastikan bahwa muatan dalam kontainer tersebut memiliki suhu khas dari beras yang tersimpan dalam karung dalam jumlah besar, jauh berbeda dari barang tekstil atau logistik industri ringan yang biasanya memiliki penyerapan panas berbeda. Setiap pola distribusi suhu dipetakan dan dikonfirmasi ulang selama 72 jam. S9 mengaktifkan unit ekstraksi data lapangan, yang dikenal sebagai subtim Omega. Tim ini terdiri dari 3 analis forensik yang dapat masuk ke pusat data pelabuhan melalui jalur internal. Dengan akses diam-diam, mereka menyalin isi server kontrol manifest, rekaman data RFID di kontainer, dan hasil timbangan digital. Di sana, Omega menemukan bahwa berat rata-rata kontainer yang keluar pada malam hari selalu lebih dari 24 ton per unit, jauh melebihi kapasitas normal dari muatan yang tercatat di dokumen sebagai bahan cetak ulang industri. Dari 5 kontainer yang akan diberangkatkan minggu ini, 3 diantaranya memiliki ID ganda. Digunakan untuk ekspor karet dan ekspor kayu pada waktu bersamaan, jelas merupakan hasil pemalsuan sistem. 3 kontainer itu berada dalam jalur prioritas ekspedisi melalui kapal kargo bernama MV Bintang Timur, terdaftar sebagai kapal logistik umum yang biasa melayani trayek antar pulau, namun baru kali ini tercatat akan menuju langsung ke pelabuhan internasional di Selat Malaka. S9 menempatkan 2 alat pelacak satelit mini di bawah sasis kontainer saat berada di area bongkar muat. Alat ini didesain agar tahan tekanan tinggi dan tak terdeteksi oleh pemindai standar. Mereka juga menyisipkan mikrofon pasif bertenaga rendah dalam satu karung di kontainer 3, cukup untuk menangkap aktivitas suara selama perjalanan. Di sisi lain, tim analisis keuangan memeriksa ulang arus transaksi dari perusahaan yang menjadi topeng pengirim. Tercatat sejumlah dana besar dari rekening berbasis di luar negeri masuk ke perusahaan fiktif dengan nama yang terdengar lokal, tetapi tidak terdaftar di Badan Usaha Nasional. Dari penelusuran digital lintas batas, nama pemilik perusahaan adalah warga negara Malaysia yang sebelumnya terseret kasus penyelundupan minyak goreng subsidi dari Indonesia tahun lalu, namun lolos dari tuntutan karena tidak ada bukti fisik. Peta, keterlibatan pun mulai terbentuk. Di dalam negeri, kelompok pengatur distribusi bansos menyalahgunakan jalur logistik resmi, mengemas ulang barang, dan mengalihkannya ke kontainer ekspor. Di luar negeri, perusahaan topeng siap menerima kiriman dan menjual kembali ke pasar terbuka, mengklaim itu sebagai beras impor sisa bantuan internasional.
Titik krusial dari operasi ini adalah hari keberangkatan kapal MV Bintang Timur. Tim S9 tidak berencana menghentikan kapal di pelabuhan keberangkatan. Itu terlalu mencolok. Mereka ingin menangkap semua bukti saat proses sudah berjalan, saat rantai distribusi internasional sudah aktif. Maka, mereka memutuskan untuk melanjutkan pengawasan ke laut terbuka. Melalui koordinasi dengan Satuan Patroli Laut Strategis, mereka menyamarkan satu kapal intelijen sebagai kapal nelayan penelitian. Kapal ini akan mengikuti pergerakan MV Bintang Timur dari jarak aman, memantau hingga wilayah perairan netral, lalu merekam titik pengiriman muatan ke kapal pengumpul Malaysia yang dikenal dengan nama MV Seraya. Sementara kapal bergerak perlahan ke arah barat laut, tim darat mengirim laporan ke Pusat Komando Nasional. Muatan terkonfirmasi, estimasi 100 ton beras, tidak melalui jalur resmi, status bansos aktif. Mereka meminta izin peningkatan status ke operasi tertutup level strategis, yang memungkinkan koordinasi lintas instansi tanpa perlu mengungkapkan operasi kepada media atau publik. Dalam 4 hari pelayaran, tim S9 terus melaporkan data lintas, sensor, mikrofon di dalam kontainer menangkap suara langkah, kemungkinan inspeksi manual, serta gesekan plastik khas saat karung-karung beras disusun ulang. Suhu dalam kontainer tetap stabil, mengindikasikan tidak ada perubahan isi. Saat kapal mulai mendekati titik perairan internasional, patroli laut intelijen menangkap sinyal radio dengan frekuensi rendah yang biasa digunakan dalam pengaturan koordinasi antar kapal. Isinya berupa kode arah, waktu pengangkutan, serta perintah visual menggunakan lampu sorot malam. Kapal pengumpul dari Malaysia, MV Seraya, muncul dalam radar pada malam hari keempat. Ia tidak menggunakan AIS, Automatic Identification System, ciri khas kapal yang ingin menghindari pendeteksian resmi. Pergerakannya zigzag namun konsisten ke arah titik temu dengan MV Bintang Timur. Tim S9 menyadari inilah momen krusial. Penyerahan fisik antar kapal adalah bukti puncak keterlibatan dua negara, meskipun tidak resmi, dalam jaringan penyelundupan bantuan pangan. Semua data mulai direkam dalam bentuk video termal, GPS, dan rekaman suara. Di darat, semua bukti dikumpulkan. Dalam satu file kode hitam, kode kargo 100, simbol dari skandal 100 ton beras bansos yang nyaris lolos dari deteksi sistem nasional. Malam itu, laut terbentang bagai ruang kosong yang tak mengizinkan suara memantul. Bintang-bintang di atas kapal MV Bintang Timur seolah memudar oleh kabut malam yang tipis, menyamarkan siluet dua kapal yang perlahan saling mendekat. Di kejauhan, siluet MV Seraya muncul seperti bayangan samar yang tidak pernah terdaftar di pelabuhan manapun. S9 mencatat pergerakan ini dengan presisi absolut. Satu koordinat setiap 5 detik, satu lintasan setiap 10 meter. Di atas kapal pengawas, yang menyamar sebagai kapal riset kelautan, tim operasi khusus Divisi Laut Gelap, bagian dari S9, sudah bersiap dalam senyap. Tidak ada lampu sorot, tidak ada komunikasi verbal terbuka. Semua gerakan menggunakan sandi tangan, layar gelap, dan kamera malam inframerah. Mereka tidak akan bertindak gegabah malam itu. Misi mereka adalah mengamankan bukti, bukan menggertak, bukan menggagalkan dengan kekerasan. Tim sadar bahwa jika mereka bertindak sekarang, penyelundupan bisa dibantah sebagai kesalahan administratif. Kontainer bisa diklaim salah kirim. Pihak asing bisa menyangkal niat jual beli. Maka satu-satunya cara menutup celah adalah menangkap titik transisi fisik muatan di laut internasional. Titik yang akan membungkam semua diplomasi licik dengan bukti visual, digital, dan kontekstual. Tepat pukul 02.10, berdasarkan waktu operasi utama, kamera thermal S9 menangkap adanya transfer barang dari MV Bintang Timur ke MV Seraya. Tidak menggunakan crane, namun dengan sistem jembatan mini yang dibentuk dari susunan papan baja dan tali penyangga. Beberapa kontainer kecil, modifikasi dari kontainer besar, didorong satu persatu ke kapal pengumpul. Seluruh proses berlangsung, sunyi, hanya disertai sinyal cahaya merah dan hijau yang saling bersahutan secara teratur. Sensor mikrofon pasif yang terpasang di dalam salah satu kontainer menangkap suara kayu yang diseret, alat pengait yang mencengkram rangka baja, dan suara mesin diesel kecil yang menahan guncangan saat muatan dipindahkan. S9 mencatat semua waktu dan jenis suara, lalu mencocokkannya dengan analisis suara khas transfer barang curah. Kegiatan ini mustahil disebut pengiriman legal. Di sisi lain, unit IT satelit milik S9 yang beroperasi dari markas darat telah meretas sistem komunikasi MV Seraya.
Melalui proses pemecahan enkripsi, mereka menemukan skrip transaksi elektronik yang menghubungkan aktivitas transfer malam itu dengan akun offshore yang berbasis di Singapura. Bukti ini memperkuat teori bahwa muatan bukan hanya ilegal, tetapi menjadi bagian dari jaringan ekspor sistematis yang dikendalikan oleh entitas luar negeri dengan koneksi pada jaringan dagang regional. Langkah berikutnya adalah mengunci seluruh jalur bukti fisik. Pukul 03.27, unit penyusup laut khusus, yang sejak 2 jam sebelumnya telah meluncur dalam kendaraan laut mini tanpa suara, merapat ke lambung MV Bintang Timur. Mereka memarkir 2 alat rekam kamera tahan air, menempelkan beacon pelacak kedua di sisi buritan, serta menyisipkan alat pembaca RFID pasif di bawah sambungan kontainer yang belum dipindahkan. Data yang mereka hasilkan tidak hanya menunjukkan keberadaan fisik muatan, tapi juga nomor seri karung-karung beras. Sebagian besar di antaranya cocok dengan daftar bantuan sosial tahun lalu yang hilang dari gudang pemerintah. Pukul 4.04 setelah seluruh muatan utama berpindah ke MV Seraya, tim S9 yang berada di kapal riset mengambil langkah diam-diam, mengaktifkan drone laut mikro berkecepatan tinggi. Drone ini merekam seluruh wajah kapal MV Seraya, nomor lambung, karakteristik mesin, serta aktivitas geladak secara menyeluruh. Kamera termal dari drone mengidentifikasi adanya suhu tubuh manusia dalam ruang gelap yang diyakini sebagai tempat kru sembunyi. Ini menunjukkan kemungkinan upaya penyembunyian pekerja ilegal, memperberat pelanggaran hukum lintas negara. Selama operasi berlangsung, tim S9 di darat menyiapkan laporan lengkap yang akan dikirimkan dalam bentuk laporan aktif diplomatik, terbatas ke 3 kementerian, pertahanan, luar negeri, dan perdagangan. Dalam laporan tersebut disertakan pula bukti bahwa jumlah beras yang dipindahkan malam itu hampir mendekati 100 ton, dengan selisih hanya 0,5% dari estimasi awal. Ini membuat data menjadi nyaris tak terbantahkan sebagai penyelundupan penuh skala bansos. Pagi harinya sebelum matahari terbit, MV Seraya bergerak meninggalkan titik transfer dan menuju arah utara, menuju garis perbatasan maritim yang tidak dijaga secara aktif oleh aparat manapun. Namun, beacon pelacak dan drone mikro S9 tetap mengikutinya dari jarak yang tidak bisa dipantau oleh radar konvensional. Drone menyatu dengan warna laut, tidak terdeteksi, namun mencatat setiap koordinat hingga batas negara Malaysia. Tepat pukul 06.17, S9 secara resmi mengunci 3 kategori bukti. Bukti visual dari transfer ilegal di laut netral, bukti digital dari sistem pembayaran dan komunikasi MV Seraya, bukti fisik berupa RFID dan nomor seri bansos dalam karung beras. Semua bukti ini akan dikirimkan sebagai file digital terenkripsi dengan nama operasi, Operasi Delta Putih, kode 100T. Hari itu, mentari pagi memantul pada gedung-gedung pemerintahan Jakarta dengan cara yang dingin. Udara terasa kaku, seolah kota tengah menahan napas. Di ruang-ruang yang dilapisi dinding kedap suara, laporan Operasi Delta Putih, kode 100T telah sampai ke tangan sejumlah kecil orang. 3 kementerian menerima file yang identik, namun berbeda dalam watermark digitalnya. Cara divisi S9 melacak kebocoran informasi bila terjadi. Namun bukan hanya kementerian yang dikunci malam itu. Unit darat S9, yang dikenal sebagai Bayang, lemah, telah menanam perangkat sadap di 6 kantor distribusi bansos, 2 pusat logistik pemerintah, dan 1 direktorat bea cukai. Mereka tidak sedang mengandalkan laporan tertulis semata. Mereka ingin menangkap denyut sesungguhnya dari sistem yang telah dibusukkan secara sistemik. Kantor pusat distribusi bantuan sosial di Cikarang menjadi prioritas utama. Gudang tersebut secara administratif melaporkan stok kosong sejak 3 bulan lalu akibat redistribusi ke daerah bencana. Namun, data transportasi satelit menunjukkan tidak ada pergerakan armada logistik ke daerah manapun dalam kurun waktu itu. Lebih mencurigakan lagi, kendaraan logistik justru terdeteksi berhenti selama 6 jam di pelabuhan kargo, tepat di dermaga yang malam itu digunakan MV Bintang Timur. S9 tidak langsung menyerbu. Mereka menyusupkan 2 agen ke dalam struktur internal sebagai staf audit keuangan. Dalam seminggu mereka mengamankan 4.000 dokumen pengadaan, 67 email penghapusan jejak transaksi, serta 3 laptop pribadi pejabat tingkat menengah yang menyimpan rekaman transfer dana dalam bentuk aset digital. Bukti yang perlahan mengungkap. Beras bansos tak pernah didistribusikan, hanya dicatat seolah telah keluar dari sistem. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai tampak gelisah.
Beberapa pejabat tingkat atas mendadak mengajukan cuti panjang, dan satu orang bahkan menghapus semua akun sosial medianya. Tanda-tanda panik mulai menjalar. S9 mencatat semua pergerakan ini, termasuk aktivitas tak biasa dari server internal kantor pusat Bea Cukai. Penghapusan log file yang terjadi pukul 02.03 dini hari, hanya 20 menit setelah MV Seraya meninggalkan wilayah perairan Indonesia. Langkah berikutnya diambil S9 secara presisi. Mereka menyebarkan 5 laporan palsu ke dalam sistem internal pemerintahan. Masing-masing mengandung informasi berbeda, sengaja dibuat untuk memancing reaksi berbeda dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam waktu 12 jam, mereka bisa memetakan siapa yang menekan siapa yang mencoba menghapus apa, dan siapa yang tiba-tiba bungkam total. Salah satu reaksi paling mencolok datang dari seorang pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan. Ia mengajukan surat permintaan khusus kepada Dirjen Pangan untuk mengadakan investigasi paralel independen atas kasus distribusi bansos. S9 tahu itu bukan bentuk niat tulus, tapi usaha pengalihan kendali investigasi, agar semua data bisa ditelan kembali ke dalam kegelapan birokrasi. Surat itu disimpan sebagai bukti upaya penghalangan penyidikan. Sementara itu, tim S9 lainnya mulai menutup jalur-jalur uang. Mereka membekukan rekening-rekening perusahaan logistik bayangan yang namanya muncul dalam daftar pengiriman beras. Perusahaan-perusahaan ini selama ini beroperasi sebagai front legal, gudang kecil, staf minimal, laporan rapi. Tapi begitu rekening dibekukan, aktivitas digital mereka menghilang dalam waktu 18 menit. Server dimatikan, kamera keamanan dilepas, dan pemiliknya melarikan diri ke luar negeri dengan visa diplomatik dari negara tetangga. Dalam waktu 48 jam setelah bukti utama di laut dikunci, S9 telah menciptakan efek kejut di seluruh rantai distribusi ilegal. Orang-orang yang sebelumnya berbicara lantang tentang logistik nasional mendadak bungkam. Beberapa tokoh media yang biasanya aktif menyuarakan program bansos kini justru absen dari layar. Bahkan akun-akun media sosial yang mempromosikan keberhasilan distribusi mulai menghapus unggahan mereka secara bertahap. Namun S9 tahu, musuh mereka bukan hanya individu. Ini adalah struktur yang hidup, seperti jaringan akar yang menjalar di bawah permukaan, menumbuhkan sistemnya sendiri. Maka tak cukup hanya menahan orang, sistem pendukungnya pun harus dicabut. Di saat yang bersamaan, unit Siber S9 meretas sistem pendaftaran kapal dagang internasional dan melakukan penyematan laporan khusus ke profil MV Seraya. Laporan itu bersifat soft threat notice, peringatan bahwa kapal tersebut tengah berada dalam investigasi lintas negara. Sekalipun tidak bisa menghentikan pelayarannya, laporan itu cukup untuk membuat negara tujuan berpikir 2 kali menerima mereka. Efeknya domino. Negara yang seharusnya menerima muatan curian kini menghadapi risiko diplomatik. S9 juga mengirimkan laporan ringkas yang telah disanitasi ke mitra intelijen di luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN yang memiliki kerjasama lintas batas. Bukan untuk memohon bantuan, tetapi untuk membangun tekanan tidak langsung kepada pihak yang mencoba membeli beras curian itu. Jika tekanan datang dari luar dan dalam sekaligus, maka sistem yang mengaturnya akan kehilangan ruang untuk bernapas. Ketika malam kembali datang, tim S9 kembali ke ruang kendali mereka yang tersembunyi. Mereka menyusun ulang alur informasi, memetakan jaringan, dan mengidentifikasi titik-titik rapuh yang tinggal disentuh sedikit saja untuk runtuh. Mereka tahu, malam itu bukan akhir. Tapi mereka juga tahu, retakan sudah muncul, dan retakan yang muncul di dalam sistem, jika diarahkan dengan presisi, tidak pernah tumbuh secara pelan. Ia akan membelah struktur lama, menciptakan tekanan, lalu menjatuhkan satu persatu orang yang selama ini berdiri di atas tanah curian.